Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa TV Mu dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Rizky Nurul Ilmi kembali hadir menyapa Anda dalam program Gebyar Muktamar. Dan pada kesempatan kali ini ada yang spesial. Kenapa? Karena ada seorang nenek, seorang kader dari Persyarikatan Muhammadiyah yang jauh dari Pemantang Siantar, Sumatera Utara, dan juga didampingi oleh Profesor Dr. Sofyan Anif MSI selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang juga sebagai Ketua Penerima Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah. Dan kita langsung sapa saja. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan Pak Prof. Sofyan Anif. Waalaikumsalam, ya, sehat-sehat Pak Nurul. Baik, alhamdulillah. Nah, ini saya panggilnya Ibu aja ya, karena jiwa semangatnya semakin tua, mohon maaf ya, tapi juga semakin muda jiwa dan semangatnya begitu ya. Nah, saya pertama kali ingin tanya dulu nih sama Ibu Nurlinda karena sangat penasaran ya. Boleh ya Prof ya? Boleh. Nah, Ibu sangat terharu sekali. Saya pribadi kemarin sempat mendengar Ibu hadir di gelaran Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ini. Ternyata hanya sendiri datang ke sini dan jauh-jauh dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Betul Ibu ya? Betul. Masya Allah. Nah, boleh diceritakan nggak perjalanannya itu seperti apa Bu? Ya gini, saya sebenarnya kan ada yang datang dari Siantar, dua mobil. Jadi mau ikut sama dia, dia membawanya. Tapi saya karena mau singgah ke Jakarta, ada anak di Jakarta. Jadi saya bilang lah, udahlah nanti sana aja kita jumpa, nggak salah sama gitunya orang tuh membawa. Jadi saya naik LS lah. Nah, sudah itu kan hati saya pergi muktamarnya. Udah sering saya pergi Bu. Oh, Masya Allah. Jadi memang setiap muktamar Ibu selalu hadir? Iya. Sendiri Aceh, atau memang baru sekarang aja di sendiri? Kalau Aceh ya sama apa juga lah, sama dengan kawan lah gitu, keluarga dan rekan-rekan kader Muhammadiyah dan Aisyah. Oh, Masya Allah. Muhammadiyah Siantar lah saya. Nah, Pak Rektor mendengar dan melihat langsung bagaimana semangat dari Ibu atau Nenek nih ya, Nurlina Tanjung ini, bagaimana untuk mengapresiasinya, Prof? Terima kasih. Saya tentu merasa sangat terharu ini. Kira-kira 2 hari sebelum muktamar, tanggal 16 sore itu saya mendapat kabar, dan itu muncul di WA di medsos begitu. Waktu itu Ibu masih turun dari bis, tidak salah itu. Disebutkan di sana bahwa ada seorang ibu usia 79 tahun dari Pematang Siantar, hanya punya semangat untuk mengikuti muktamar sehingga dari jauh kepengen ke Solo. Itulah yang kemudian saya lebih terharu. Dan waktu malam ta'aruf, malam akbar kemarin memang saya cari itu. Saya cari Ibu, akan saya berikan apresiasi karena sebelumnya itu saya sudah menangis beberapa kali. Jadi 1 hari sebelumnya itu ada rombongan santri-santri dari Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen, ada 100 berapa lupa saya, itu datang dari Sragen ke Solo jalan kaki, padahal mereka itu usia SMP, sambil membawa sembako ya. Meskipun sembakonya ada di truk, di pick up ya, tapi itu menunjukkan sebagai satu semangat yang luar biasa. Memang generasi muda harus tangguh ya, meskipun harus berjalan, itu artinya siap menghadapi tantangan ke depan. Sehingga sampai di sini saya jemput dan saya berikan apresiasi. Begitu juga ada rombongan Goes dari Palangkaraya. Ya, ada 8 orang tidak salah itu Palangkaraya
kemudian dari Banjarmasin bergabung menjadi satu. Mereka naik sepeda dan akhirnya setelah sampai di auditorium juga saya sambut dan juga saya berikan penghargaan kepada mereka. Nah itulah ketika mendengar Bu Nurlina Tanjung. saya juga merasa terharu, maka pada saat malam Mangayu Bagio itu saya cari itu. Tentu saya merasa sebagai ketua panitia terenyuh sekali. Ya. Dalam bahasa Jawa itu ngatasi sudah sepuh ya. Itu semangatnya luar biasa, melebihi semangatnya anak-anak muda. Itu Pak. Baik. Kemarin malam ketika malam Mangayu Bagio, Pak Rektor sempat mencari, sepertinya belum belum menemukan dan sekarang Ibu Nurlina Tanjung tengah hadir di tengah-tengah kita dan memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita, meskipun sudah tua begitu ya. Tapi kita harus tetap berjiwa semangat dan memberikan motivasi kepada para kader ataupun warga persyarikatan Muhammadiyah lainnya. Dan memang sebetulnya mungkin tidak hanya Ibu Nurlina, banyak juga dari warga persyarikatan atau penggembira dan muktamirin yang hadir dengan berbagai perjuangannya. Namun Ibu Nurlina Tanjung juga menjadi salah satu pemenangnya begitu ya. Nah, tentunya datang ke Solo, Surakarta, Jawa Tengah ini ada hal yang menarik begitu. Nah, untuk persiapannya sendiri Ibu Nurlina apa saja sih hingga bisa datang ke sini? Yang kemana ini saya nggak ngerti. Persiapannya barangkali Ibu menyiapkan logistik atau misalnya mempersiapkan tiket, itu bagaimana? Iya, yang dipersiapkan? Ada uang kita gitu aja nih, itulah. Jadi dulu kenapa saya cerita? Dulu saya juga menjaga di panti asuhan putri. Oh, Masya Allah, itu di mana? Di Pematang Siantar? Ya, Oke. Masjid Taqwa, ini pantinya. Masya Allah. Nah, mohon maaf, tadi belum menyebutkan umurnya. Umur Ibu berapa? 79 79, sekarang. Masya Allah. Dengan semangat juang tinggi, dengan gegap gempita hadir dalam acara Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah, dan sudah betul-betul tiba dan melaksanakan. Untuk hari ini tadi pembukaan Ibu hadir di manahan? Iya. Masya Allah. Di depan kami. Oke. Diundang tadi. Masya Allah. Jadi sangat bangga dan gembira tentunya ya, sesuai dengan tema Muktamar kali ini, memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Nah, baik. Katanya uangnya juga hilang ya? Pada saat perjalanan. Uangnya hilang. Oh, enggak. Oh, enggak. Bukan, entah ya Bapak dengar. Di sini tas itu disiapkan. Tasnya. Kan saya ke UMS ini. Oke. Naik dari Jakarta, naik motor Agung. Itu lah saya di UMS, saya turun di Muhammadiyah, tak bilang sama supir. Baik. Turun kalau di situ. Jadi banyaklah teman dari Sulawesi masuk. Duduk saya dalam sama-sama. Jadi orang ini pergi ke Jogja. Jadi karena saya sendiri di dalam, keluarlah saya, jadi tasnya tinggal lah, ya untuk baju lah ya kan. Tinggallah situ, tak tahu, tidak lama saya cari, tak ada tas itu. Oke, jadi karena merasa keluarga ya, sama warga persyarikatan. Tidak mungkin lah dibawa, ya kan. Jadi ada setengah hari, ya cari ke rumah itu, alhamdulillah dapatlah itunya. Jadi orang itu pun UMS ini apa kali juga nama Ladeniawa. Anak apa-apa situ ya kan. Yang bekerja situ lah, entah ibu-ibu tak pada situ. Enggak boleh apa dicarikan orang, itulah jumpalah itunya. Yang hilang kan uang enggak ada. Ya, siap. Ibu bisa menceritakan kembali, namun kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Gebyar Muktamar. Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Gebyar Muktamar, dan kita juga masih bersama dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang juga sebagai Ketua Penerima Muktamar ke-48, Bapak Profesor Dr. Sofyan Anif MSI, dan juga Ibu Nurlina Tanjung dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Nah, tadi Ibu Nurlina sudah banyak
memberikan penjelasan dan informasinya. Kenapa kok bisa sampai ke Solo, Surakarta, Jawa Tengah ini hanya sendirian gitu ya, dan dengan harunya perjuangan hingga ke sini. Nah, untuk Pak Prof, barangkali bisa memberikan informasi dan penjelasannya sebagai laporan nih, bagaimana sih keseruan dan kemeriahannya dari perhelatan Muktamar Muhammadiyah ini dari Pramuktamar hingga sekarang ini, Pak Prof? Ya, makasih. Saya sendiri juga begitu terharunya sampai heran ya. Ternyata kekompakan kami panitia pusat, panitia penerima, dan tentu bantuan dari pihak-pihak lain, Bapak-bapak PP, kemudian PDM se-Solo Raya begitu luar biasa sehingga hasilnya bisa kita rasakan mulai dari pelaksanaan beberapa kegiatan pendamping ya, yang saya menganggap semuanya juga sukses luar biasa. Semalam ada Mangayu Bagio juga sukses besar. Kita mengundang Leto, Tantri Kota ya, dan tampaknya juga menghayati betul suasana termasuk tema Muktamar, sehingga lagu-lagu yang dibawakan juga betul-betul bisa meresap itu ya di hati kita. Tadi pagi pembukaan juga luar biasa, sudah banyak pihak yang memberikan apresiasi kepada saya dan teman-teman, entah itu pihak dari internal Muhammadiyah, termasuk dari teman-teman dari organisasi lain, ya, bahkan dari para tokoh-tokoh politik ya, yang memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap pelaksanaan muktamar tadi, pembukaan muktamar tadi, yang memang tampaknya memang dianggap sebagai muktamar yang istimewa ya, belum pernah terjadi semeriah ini ya, sehingga kagum ya. Termasuk saya sendiri juga kagum, tidak menyangka kalau sehebat ini meriahnya. Nah, kemudian memang yang perlu saya jelaskan juga Mbak Nurul ya, ini kan sebetulnya muktamar kita sebetulnya yang menjadi keunggulan yang berbeda dengan muktamar sebelumnya adalah metode muktamar yang kita lakukan ya. Artinya kita mulai tanggal 5 November itu sudah melakukan pleno pertama, dan dalam pleno itu kita menggunakan metode blended ya. Bapak-bapak PP ada di UMS, kemudian seluruh pimpinan wilayah mengikuti secara online di tempat masing-masing. Kemudian malam ini atau mungkin juga kemarin waktu kita tanwir tanggal 18 untuk memilih pemimpin dari 92 menjadi 39, itu juga kita lakukan dengan pendekatan e-voting ya, yang tentu sebelumnya belum. Kemudian malam ini juga dilakukan pemilihan formatur 13 dari 39 itu juga dengan menggunakan pendekatan e-voting. Mudah-mudahan ini cepat ya, bisa segera kita ketahui, dan objektivitasnya juga bisa dijamin ya. Nah, ini yang membedakan itu. Kemudian juga sekaligus ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah itu sebuah organisasi dakwah yang modern. Jadi kalau kita sering sebut sebagai tajdid ya, gerakan tajdid, gerakan pembaharuan, itu sebagai satu bukti. Kalau kita sering dikatakan Muhammadiyah berkemajuan, ini sebagai satu bukti bahwa kemajuan itu memang orientasi dinamisasi, bahkan mungkin progresif ya. Semua pemikiran, bahkan di dalam penguasaan iptek sendiri Muhammadiyah tidak boleh kalah dengan pihak lain. Nah, sehingga perpaduan antara penguasaan iptek, terutama di bidang IT dan juga pemahaman agama, ini akan menjadi satu nilai yang akan mendasari pada semua kebijakan-kebijakan yang kita lakukan, dan ini sebagai suatu keunggulan kompetitif dari Perserikatan Muhammadiyah itu sendiri. Baik, Pak Prof, dari rangkaian kegiatan Muktamar ini, mulai dari Pramuktamar hingga saat ini masih berlangsung pemilihan dan sedang menunggu hasilnya begitu. Nah, hal apa saja yang paling mengesankan selain tadi cerita dari Ibu Nurlina Tanjung? Ya, jadi saya
uh, kemarin saya coba untuk keliling di dapur-dapur umum. Saya ada menemukan 6 titik yang ada di sekitar edutorium, ada di sekitar daerah wilayah kelurahan yang bersebelahan dengan kampus UMS, dan saya rasa semangat ibu-ibu juga luar biasa. Bahkan mereka beriur tanpa ada bantuan dari kita, dari ranting, dari cabang, baik itu Aisyah maupun Muhammadiyah, semuanya bergerak. Ya, jadi mereka memiliki tanggung jawab, tidak hanya sebagai panitia saja, tapi ibu-ibu, bapak-bapak Muhammadiyah, Aisyah yang ada di ranting juga tergerak untuk bisa melayani tamu kita yang tentunya membutuhkan layanan yang prima dalam rangka untuk sukses muktamar itu. Jadi saya melihat kesungguhan dan sekaligus juga antusiasme, motivasi yang tinggi untuk melayani para penggembira terutama ini, yang karena penggembira itu tidak ada di hotel ya, yang di hotel itu adalah peserta dan anggota muktamar ya. Tapi kalau penggembira biasanya berada di sekolah-sekolah, kemudian ada di masjid ya, yang itu banyak kita temukan. Tentunya kita harus punya kewajiban untuk memberikan atau melayani secara baik sebagaimana tamu kita hormati sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua, saya tadi setelah pembukaan juga mencoba melihat beberapa kemacetan, ternyata juga menyenangkan juga, di samping juga sebenarnya sedih ya. Ada di belakang bis itu tertulis begini, ora usah mikir utang. Masya Allah. Ya. Sepenting ayo teko ning muktamar. Apa itu artinya, Pak Prof? Ya, tidak perlu mikir utang, tapi bagaimana kita bisa sampai ke Solo dalam rangka untuk ikut muktamar. Baik. Ada juga bahasa yang begini, ini sudah agak lama. Hasilnya nabung 7 tahun. Ayo do piknik menuju ke Solo. Ya. Nabung 7 tahun. Mari kita datang ke Solo dalam rangka untuk muktamar. Macam-macam tulisan itu. Betul. Ada juga cerita yang sampai menjual sapi. Masya Allah. Iya betul. Iya. Ya. Bahkan dengan segala tidak hanya sapi, ya. ada yang menjual sawahnya. Ya. Itu info itu saya terima dari segala penjuru yang ada di Indonesia itu. Jadi semangat tidak hanya semangat datang untuk ke muktamar itu tidak hanya menabung, yang itu sudah menjadi kultur yang sudah lama di Muhammadiyah. Ini nanti para penggembira setelah pulang sudah mau nabung lagi untuk muktamar 5 tahun yang akan datang. Tapi ibu mereka juga ketika termasuk ibu ini. Masya Allah. Sangat terharu sekali ya Pak Prof. Baik. Termasuk mereka ketika tidak bisa nabung, itu sampai sapinya dijual, sawahnya dijual, ya, apa yang dimiliki. Bahkan ada saat cerita, sebetulnya juga saya tidak ingin cerita di sini, ada yang menggadaikan gelangnya, ada yang menggadaikan kalungnya, padahal itu gelang, ada cincin itu dulu pemberian ketika menikah itu sampai semangatnya seperti itu. Maka tentu saya melihat seperti itu, kapan itu saya sehari menangis terus itu dapat cerita itu ya, sehingga itu yang membuat saya semakin semangat ya, saya semakin bisa memberikan motivasi yang muda-muda itu ya. Jadi mereka yang tidak punya uang pun itu bisa berbuat sesuatu. Baik. Bisa membantu mensukseskan muktamar, bisa berkiprah untuk membangun bangsa, memajukan bangsa ya. Apalagi kita yang sudah berpendidikan, yang masih muda. Betul. Ya, yang punya jangkauan ilmu yang panjang. Jadi itulah yang menjadi nilai spirit ya, saya rasa yang harus harus ditularkan ya, sehingga sisi-sisi lain dari muktamar itu tidak hanya sekedar sukses muktamar berjalan baik, meriah, sukses ya, tapi ada nilai-nilai di belakang itu yang ini menjadi kultur yang harus kita kembangkan ya. Jadi namanya berbuat baik untuk bangsa itu tidak mesti harus punya uang ya.
harus punya ilmu ndak, apa yang kita miliki. Yang penting itu niat ya Pak Prof Iya, ya. jadi harus komitmen ini harus betul-betul dijaga ya. Maka inilah ciri dari Muhammadiyah tentunya yang kepada pemirsa TV-mu dimanapun berada ya. Ini muktamar sedang berjalan ya, insya Allah besok malam kita tutup. Tetapi bagi Bapak Ibu yang bisa hadir ke Solo, tentu ada kenangan-kenangan yang indah ya. Tapi ambillah nilai semangat ya, juang, semangat berkorban ya. Jangan kemudian akhirnya marah, kecewa karena tidak bisa masuk ke manahan ya. Kemana? Tapi nilai yang bersifat komprehensif ya dari acara demi acara, dari perjuangan dari rumah menuju ke Solo, bahkan menyaksikan berbagai kegiatan di muktamar itu akan memberikan spirit ya, akan berdampak pada tumbuhnya spirit baru ya, motivasi baru. Saya yakin para peserta muktamar, muktamirin, para pengembira setelah pulang dari Solo juga akan punya motivasi yang baru, motivasi spirit yang baru. Insya Allah. Dan memang sebetulnya dari perhelatan akbar Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah ini sangat banyak dirasakan kebermanfaatnya untuk kita semua, khususnya bagi kader Persyarikatan Muhammadiyah. Betul. Ya Pak Prof ya. Dan tadi poin pentingnya adalah satu tujuan, yaitu untuk Muktamar memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Dan Pak Prof, Ibu Nurlina Tanjung, kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam program Gebyar Muktamar. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Gebyar Muktamar. Tadi sangat terharu sekali karena dengan banyaknya cerita ataupun perjuangan yang diberikan, dijelaskan juga dan informasikan oleh Pak Prof Sofyan Anif dari Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang juga sebagai Ketua Penerima Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah. Nah, tadi Pak Prof sudah menjelaskan banyak haru seperti apa kegiatannya, sehingga bisa memberikan motivasi kepada kita, informasi yang sangat bermanfaat juga. Tentunya tadi ada cerita dari Ibu Nurlina Tanjung dari Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Mohon maaf pemirsa. Nah, Ibu bisa menjelaskan kembali nih, apa sih hal yang mengesankan setelah hadir di tengah-tengah Muktamar ke-48 ini di Solo Surakarta? Silakan. Saya memang sangat terharulah melihatnya, ramainya manusia dari yang biasa. Iya, saya udah sering masuk ke muktamar ini, namanya nih, muktamar yang pertama di Aceh saya juga pergi, muktamar di Jakarta tahun 2000. Nah, sudah itu di Jogja tahun 2010, tapi memang udah apa kali sekarang nampaknya agak apalah, karena sudah menunggu 2 tahun juga ya Bu ya? Iya, karena 2 tahun ya, aturan kan 2020 ya kan. Nah, itulah memang sangat terharu lah saya tadi, tapi kami bisa masuk, ada undangan memang. Masya Allah, ada tambahan juga ya, undangan atau apresiasi dari Prof Sofyan Anif ya, sebagai Ketua Penerima Muktamar ke-48 Muhammadiyah. Sangat terharu dan memotivasi kita sebagai generasi muda juga. Nah, Bapak barangkali bisa juga memberikan arahan atau kepada pemirsa terkait dari pelaksanaan Muktamar ke-48 Muhammadiyah Aisyah ini. Silakan Pak Prof. Ya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Muhammadiyah, baik sebagai peserta anggota Muktamar, tapi juga yang paling banyak adalah para pengembira dimanapun berada. Sekali lagi saya mohon maaf ya, barangkali di dalam pelaksanaan muktamar ini banyak
hal-hal yang dianggap tidak berkenan, kami sebagai panitia sudah secara maksimal mempersiapkan dan merancang jauh-jauh, tapi ya mungkin tetap ada di sana sini kekurangan-kekurangan. Itu sebagai satu bentuk kelemahan kami. Tentu kami tidak tidak tinggal diam, artinya didamping kita minta maaf kepada semua warga Muhammadiyah. Nanti insya Allah ke depan ini pengalaman ini akan kita tularkan, sampaikan kepada daerah mana nanti yang akan menjadi tuan rumah pelaksanaan muktamar yang ke-49 nanti. Kemudian yang kedua, tentu tadi saya katakan ada nilai-nilai rohani ya, ada nilai-nilai spiritual yang harus kita petik dari kegiatan muktamar ini. Yang nilai ini tentu tidak lepas dari sebuah ajaran yang sejak awal ditanamkan oleh Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu selalu mengajarkan ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dalam kehidupan bermuhammadiyah itu tidak bisa lepas dari ta'awun, saling tolong menolong. Di dalam kehidupan Muhammadiyah tidak pernah lepas dari nilai keikhlasan, ya. Dan dalam perjuangan di dalam kehidupan Muhammadiyah tidak pernah lepas dari sebuah perjuangan, sebuah pengabdian. Saya rasa tidak ada sebuah kesuksesan tanpa perjuangan. Tidak ada sebuah perjuangan yang dinilai sebagai jihad, ya, sebagai ibadah kepada Allah kalau tidak dilandasi dengan ikhlas. Dan itulah yang menumbuhkan komitmen besar. Maka Muhammadiyah bisa semakin berkembang, tidak hanya di Nusantara tapi juga di luar negeri. Kita sudah memiliki 28 PCIM di luar negeri, dan saya termasuk orang yang beruntung karena beberapa kali kesempatan diajak oleh Pak Ketum untuk meresmikan PCIM yang ada di luar negeri. Dan ini menunjukkan bahwa semuanya berkembang itu karena tadi rasa ikhlas, komitmen yang tinggi. Komitmen itu tumbuh atau terbangun karena ikhlas dan perjuangan yang selama ini kita lakukan. Dan perjuangan keikhlasan itu juga kan didorong oleh semangat ta'awun, ya. Jadi saling menolong. Saya sejak awal dilantik sebagai rektor UMS itu saya katakan kepada semua sivitas akademika bahwa UMS besar tidak boleh besar sendiri. UMS besar harus bisa membesarkan kaum yang lain. Artinya saya ingin menanamkan nilai yang telah ditanamkan Kiai Dahlan itu, saya tanamkan kepada seluruh sivitas akademika. Ya. Kalau kita semua ya, semua amal usaha punya pikiran, punya mindset seperti itu, saya rasa semakin cepat perkembangan amal usaha Muhammadiyah kita. Nah, itulah yang dijaga selama ini, bahkan sampai pada satu pesan yang sangat humanis, ya, juga memberikan dorongan kita untuk beribadah. Itu sampai Kiai Dahlan mengatakan bahwa Muhammadiyah sekarang tentu berbeda dengan Muhammadiyah yang akan datang, ya. Maka carilah ilmu sekuat mungkin, ya, dalam rangka untuk mengembangkan Muhammadiyah itu. Karena Muhammadiyah yang dulu itu tentunya berbeda dengan sekarang. Muhammadiyah di sekarang ini pun 5 tahun, 10 tahun ke depan juga akan sangat berbeda. Kita sekarang punya banyak mahasiswa, banyak siswa di tingkat SD sampai tingkat SLTA. Kita mengajarkan sesuatu kepada mereka itu zaman sekarang ini, tapi mereka nanti hidup pada zamannya yang jauh lebih maju, jauh lebih berkembang. Maka kalau kita tidak memberikan ruang yang cukup, ya, kepada para kader-kader kita yang sekolah di lembaga Muhammadiyah ini, tentu nanti akan kehilangan kesempatan. Kita akan digerus, akan dirugikan oleh peradaban dunia karena kita tidak siap dengan ilmu, tidak siap dengan komitmen, tidak siap dengan konsekuensi, ya, sehingga kita kehilangan kesempatan. Maka kalau sekarang Muhammadiyah disebut sebagai gerakan yang modern, ya, tidak hanya gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, tapi juga gerakan Islam yang modern, berkemajuan. Tentu kita harus responsif terhadap perkembangan iptek, terhadap kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi.
terhadap kebutuhan masa depan bangsa seperti apa. Itulah nilai-nilai ini yang akan menjadi satu modal setelah kita komprehensif ya, menjadi modal besar kita dalam rangka untuk mengarungi maju ke depan Muhammadiyah itu. Masya Allah Pak Prof, saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi karena saya juga sangat merasa bangga menjadi bagian dari Muhammadiyah. Nah, Bapak, satu kali lagi pertanyaan untuk Ibu Nurlina, bisa memberikan bagaimana kesan atau harapannya kepada para pemirsa di rumah, bagaimana harapan terkait Muhammadiyah, khususnya gelaran Muktamar Muhammadiyah Aisyah ini. Silahkan Ibu. Ya, bagi pemirsa yang di rumah, juga anak saya, cucu saya juga sekolahnya di Muhammadiyah sekarang. Itu masih kelas 1, tapi yang udah udah kuliah sekarang di Muhammadiyah juga. Dulu anak juga di Muhammadiyah. Jadi bagi generasi penerus hendaknya lebih apalah dari yang sudah-sudah. Itulah apa saya. Masya Allah, semoga Ibu sehat-sehat selalu ya. Nah, saya memang tak bisa meninggalkan Muhammadiyah, begitulah. Masya Allah. Sampai mati saya bertahan, itu saja. Masya Allah. Ya. Semakin menjadi penyemangat diri. Selagi bisa badan saya tetap pengajian kami mentafsir Al-Quran sekali 1 minggu. Pengajian daerah, pengajian ranting, pengajian cabang saya terus ikut. Nggak mau tinggal itu. Begitulah. Masya Allah pemirsa, itu tadi cerita dari Ibu Nurlina Tanjung, sangat menyentuh sekali tentunya bagi pemirsa di rumah yang menonton langsung Ibu Nurlina, begitu banyak perjuangannya untuk Muhammadiyah khususnya hingga hadir di tengah-tengah kita di perhelatan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Nah, barangkali Pak Prof juga bisa memberikan apresiasi nih kepada Ibu Nurlina Tanjung. Silakan Bapak. Ini Ibu Nurlina, karena Ibu sebagai tamunya Pak Rektor ya, dan saya sudah menyampaikan selaku rektor merasa terharu, merasa senang. Ibu itu tangguh, penuh dengan perjuangan dalam rangka untuk menuju ke Solo hanya untuk mensukses muktamar. Maka ini ada apresiasi dari saya. Ini sejumlah uang untuk sangu pulang, Bu. Masya Allah. Mohon diterima. Sebenarnya Pak, saya sedihnya nerima nih Pak. Terima kasih ya Ibu, sehat-sehat. Saya lebih terima kasih sama Bapak untuk sangu pulang. Sehat Bapak, sehat semua keluarga, semua warga Muhammadiyah dan Aisyah. Amin ya Rabbal Alamin. Itunya yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Anak saya tonton dibukanya lah. Saya tiap hari buka ini TV Muhammadiyah aja. Masya Allah, terima kasih. Iya. Biarpun apa anak saya tetap buka. Semenjak semenjak yang TV digital. Iya. Semua ada. Semenjak mula buka 18 November kan. Langsung menonton TV Muhammadiyah. Iya. Masya Allah. Orang udah otak kita itu terus mengalir keluarga begitu ya, kita pun orang tua kita pun dulu di Muhammadiyahnya, tapi dulu kan belum apa kali. Baik. Meskipun Ibu Nurlina sudah lanjut usia, sudah banyak sekali tadi Ibu menceritakan bagaimana perjuangannya menjadi kader persyarikatan Muhammadiyah yang militan ya Pak Prof ya, dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Semoga apa yang Ibu tadi sampaikan, Ibu ceritakan, dan Pak Prof juga terima kasih telah membersamai kita dalam program Gebyar Muktamar TV Muhammadiyah. Dan pemirsa terima kasih juga telah menyaksikan tayangan langsung kami Gebyar Muktamar TV Muhammadiyah. Semoga apa yang kita sampaikan juga bermanfaat untuk kita semua, dan kita juga berharap dan berdoa perhelatan akbar dari Muktamar dan Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah ini berjalan lancar hingga selesai. Amin amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.